Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membacakan sebuah buku yang insya Allah nanti kita akan bagi per babnya. Bagi teman-teman yang ingin membaca buku ini juga, linknya saya taruh di deskripsi. Bisa di-download di Google Play Buku. Penulisnya adalah Miskan Abdul Ghafur dengan judul Gus Dur, Multikulturalisme dan Pendidikan Islam. Langsung saja kita ke pendahuluan. Di halaman pertama, halaman ke-1. Pendahuluan. Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki berbagai macam keragaman, baik itu suku, budaya, adat istiadat, bahasa maupun agama. Sehingga negara ini dilambangkan sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda namun tetap satu juga. Hal ini merupakan semboyan bagi negara Indonesia untuk mewadahi perbedaan suku, budaya, agama, adat istiadat, dan perbedaan lainnya yang terdapat dalam warga negara Indonesia itu sendiri. Seiring dengan hal tersebut, maka para pemikir dalam bidang pendidikan Islam berusaha untuk menyatukan perbedaan itu melalui konteks multikulturalisme yang sudah lama dikembangkan oleh Gus Dur dan menjadi pola pikir tersendiri dalam diri Gus Dur dengan tetap menghargai keberagaman mereka. Ini merupakan tugas berat. Di satu sisi, kehidupan modern menuntut kemampuan intelektual untuk merespon secara positif dan kreatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tanpa harus melepaskan diri dari substansi dan prinsip-prinsip universal agama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Di sisi lain, juga menuntut sikap keberagaman yang inklusif dan toleran dengan menggunakan paradigma kontekstualisasi pemikiran klasik. Maka sikap-sikap tersebut bisa diekspresikan secara nyata oleh Gus Dur. Beliau merupakan seorang tokoh budaya, agama, serta politikus yang mampu menerapkan keragaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Dan juga sekaligus seorang makhluk yang menikmati keragaman itu sendiri tanpa harus mencederai rasa persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dari sisi pendidikan, Gus Dur melalui pemikiran multikulturalismenya menginginkan konsep pendidikan Islam bisa diterapkan dengan mengedepankan nilai-nilai multikultural sehingga rasa saling menghargai, menghormati antara sesama baik dalam lingkungan pendidikan, di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, di dalam kehidupan kemasyarakatan bisa tumbuh dan berjalan dengan baik, karena meningkatkan bangsa Indonesia ini sangat majemuk. Namun, dengan melihat sering terjadi perubahan kurikulum dan sistem dalam lembaga pendidikan, sehingga untuk menerapkan itu semua tidaklah mudah. Dan juga banyak faktor-faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Berbagai dampak dan kendala yang akan muncul di kemudian hari dikarenakan adanya perbedaan pandangan maupun ketidakpuasan terhadap aspek-aspek kehidupan umat manusia seperti aspek budaya, politik, ekonomi yang seringkali mengalami ketimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat, berbagai faktor yang menghadang pelaksanaan pendidikan multikultural secara garis besar diantaranya. Pertama, perubahan dan perbaikan kurikulum
perubahan dan perbaikan kurikulum memerlukan biaya yang besar. Dan tenaga ahli yang menguasai materi multikultural dan benar-benar mampu bersikap bijak terhadap segala perbedaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Kedua, aspek pendidikan. Wawasan pendidik masih sangat minim dan cenderung tidak berkembang ilmu. Dan wawasan para pendidik di Indonesia setelah mereka tidak lagi mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Ketiga, perbedaan pola pikir dalam soal agama. Kita akan lanjutkan bab 1, yaitu Gus Dur sebagai tokoh multikulturalisme Indonesia di video selanjutnya. Terima kasih. Saya sampaikan